Itu Bang. Terus apa lagi Bang, selain kejujuran? Terus istiqomah Bang. Nah ini menarik, istiqomah. Persisten kalau bahasa manajemen ya. Istiqomah. Terus saja. Kayak abang tadi lah, abang kan cerita ada Black apa tadi? Black Oktober. Itu 3 tahun ya. Bisa bertahan 3 tahun nggak gulung tikar itu kan istiqomah. Iya Bang. Omset turun 90%, bayar gaji karyawan lagi, Iya, pas segala macam. Emang Itu kasih kiat-kiat ya Bang? Ya waktu itu memang termasuk kita itu harus apa ya? Harus efisiensi memang waktu itu Bang. Ya karyawan. Jadi pertama Abang hitung dulu kos. Terus waktu itu kita punya aset ruko juga harus kita jual, punya kontrak, ya, untuk survival dulu. Oh tadinya punya aset, punya ruko, jual. Ya, terus aku berdua sama Irif ya. Apa? Itu kita terus menjalankan usaha ini gitu kan. Nah itu rahasia itu yang pengen aku tahu. Yang pertama kan kita harus simple logic dulu Bang. Logikanya kan gini. Kita harus lihat usaha kita itu waktu itu kenapa gitu kan. Nah ini karena kesalahpahaman pemerintah yang tidak mengerti waktu itu. Ya kan dianggap sedot pulsa dengan RBT itu sama. Ya kan banyak orang komplain. Iya, jadi ya dan tidak semua waktu itu harusnya dikenain sanksi seperti itu, tapi ya mungkin pemerintah semua hapus, tidak mau repot, tidak mau investigasi, semua dihapus. Kena lah yang tidak melakukan tindakan-tindakan kriminal pun kena gitu loh. Nah, jadi waktu itu, berarti kan ini bukan dari internal manajemen kami gitu ya, maksudnya waktu itu omset turun 90% berarti bukan karena kebodohan perusahaan kami, bukan. That's good logic. Ada external factors yang menyebabkan hal itu. Oke, itu satu. Berarti ini bukan kesalahan kita. Terus kita lihat kompetitor kita yang lain juga mengalami hal yang sama, ya kan? Label-label lain yang gede-gede tuh kayak Musika, semua tuh. Ya sama, semuanya begitu gitu kan. Oke, kalau gitu bagaimana nih? Ya udah kalau gitu kita adakan survival dulu supaya ini bisa berjalan bulanannya, minimal operasional, ya kan? Dan yang waktu itu aku pikir yang penting mudah-mudahan ini masih bisa bayar gaji karyawan yang inti gitu kan. Nah, alhamdulillah kita masih punya tabungan, kita masih bisa jalan lah gitu. Nah terus waktu itu, lagi kedua adalah kita lihat bidang kita ini bidang musik ini masih jalan nggak ya kira-kira gitu kan dengan keadaan ini. Nah terus aku pikir ya memang bidang musik itu memang bukan kebutuhan pertama kayak sembako, bukan, tapi can you imagine the world without music? Dalam kali. Ya mungkin kan? Abang udah setara sama John Lennon. Can you imagine the world without music? Ya kan? Nah, jadi musik itu dari zaman dulu sampai nanti pun masih ada. Cuman tinggal dia mungkin kemasannya, medianya, ya kan. Masih ada pakai CD, pakai kaset, pakai CD. Sekarang orang udah bayangkan dulu coba ya waktu zaman-zaman tahun 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu aku sering bilang coba waktu itu Olimpiade aja mesti ada musiknya, ya kan? SEA Games aja mesti ada musiknya, semuanya mesti ada musiknya gitu kan? Nah orang nelpon harus ada musiknya gitu loh, semua pakai musik. Jadi jadi logik kedua adalah bidang kita ini bidang yang memang long term gitu loh. Apa yang terjadi sekarang ya aku sebetulnya udah ngalamin. Dari mulai zaman pergeseran kaset ke CD, ya kan? Yang tutup itu pabrik CD-nya, pabrik kasetnya, ya kan? Produsernya nggak tutup, karena produser itu dia memproduksi musik-musik, kan? Ya. Tapi medianya berganti. Iya, tapi pabrik ke CD. Jadi yang kolaps ada pabrik kaset, gitu, CD. Nah, CD, sekarang bergeser ke digital. Yang kolaps siapa? Pabrik CD-nya, kan gitu kan? Nah, terus musiknya gimana ya? Musiknya jalan terus gitu. Penyanyinya akan jalan terus. Anak-anak dari kecil juga udah suka nyanyi. Dia kepingin. Jadi itu kesadaran kedua ya. Tadi kesadaran pertamanya adalah bahwa ini external factors, bukan salah kita sebagai bisnis. Semua orang juga kena karena memang sedang ada masalah aja dengan keputusan pemerintah mempengaruhi bisnis. Itu yang pertama, kesadaran itu. Kesadaran kedua adalah bahwa siapa sih yang nggak butuh musik akan jalan terus gitu. Kita coba mungkin bukan premier, tapi dari dulu survive. Jadi kita introspeksi dulu kan.
benar nggak ini kita ini gitu loh di sini kan memang musik ini bukan sesuatu yang pantas dibisniskan karena sebentar lagi punah misalnya gitu kan. Nah, gitu loh. Ternyata enggak gitu kan. Oh ya udah jalan udah kalau gitu. Udah kita bismillah. Itu sambil diskusi apa gimana menemukan itu ya? Sambil diskusi lah kita jalankan dan yang paling hebat waktu itu partner aku Irif. Jadi gini, omset yang turun itu adalah omset RBT. Dan pada waktu itu memang RBT sumber penghasilan kita sekitar 70% dari situ. Nah, waktu itu masih ada jualan CD tahun 2010 2009 itu masih ada jualan CD 2011 CD dan alhamdulillah waktu itu aku itu mendapatkan lisensi musik-musik klasik dan itu penjualannya anak bayi itu ya. Iya, penjualannya waktu itu apalah stabil terus saja gitu ya. Nah, jadi untungnya alhamdulillah waktu RBT turun 90% itu masih jalan dan waktu itu toko CD masih banyak, masih ada Bestara, masih ada Aquarius ya, jadi itu masih jalan. Oke, jadi kalau gitu ini kita maintain. Nah, dan waktu itu Irif dia optimis ini RBT pasti akan balik lagi. RBT pasti akan balik lagi karena logika dia adalah orang tetap masih pengguna cellphone terus bertambah kan. Nah, ini pasti balik lagi bos, dia bilang. Itu keyakinan Bang Irif bisa yakin begitu itu apa yang bikin dia yakin gitu? Ya kan waktu itu pemerintah udah stop. Iya, stop. Tapi bukan di stop waktu itu di restart Bang. Ya di restart, semua dinolin lagi, lalu kemudian dibikin regulasi. Kecuali misalnya tidak boleh lagi ada RBT. Nah, bedanya enggak, waktu itu di restart. Jadi kita butuh 2-3 tahun untuk dari nol tadi semua itu untuk kita bangun lagi subscribernya. Karena dulu ada orang yang nggak subscribe tiba-tiba subscribe, itu kan yang jahat itu kan, nakal-nakal di situ kan. Belum lagi yang ini kan sebetulnya orang yang sebenarnya jadi penghasilan kita adalah orang yang udah subscribe tapi dia perpanjang terus. Nah itu kan jadi income kita terus kan. Jadi ya kita harus ngumpulin itu lagi dan itu ternyata butuh waktu yang lama karena orang satu udah kehilangan kepercayaan, takut ngedownload RBT lagi. Nah, tapi waktu itu Irif itu memang dia sangat yakin gitu. Itu aku pengen tahu tuh. Satu itu kita kan yakin itu berdasarkan sesuatu. Misalnya ini, aku yakin sebentar lagi azan, misalnya ini, azan maghrib, bentar lagi nih. Kenapa? Karena biasanya begitu. Ya sudah putaran dunia jam sekian azan maghrib. Gitu. Jadi ada pemikiran dasar itu. Jadi aku tuh pengen nanya, keyakinan tentang masa depan, sesuatu yang belum terjadi yang dilakukan oleh Bang Irif itu cara berpikirnya atau gimana? Bagaimana sih? Poin pertama dari satu, dia yakin karena cellphone ini masih digunakan, dan RBT tidak dilarang. Gitu. Kalau itu dilarang, berarti ada. Gitu. Ini restart. Nah, terus ya kita kan juga punya teman-teman yang lain kan. Walaupun orang luar bilang kompetitor, tapi sesama label ini kita sering ngumpul, kita punya asosiasi yang namanya Asiri. Nah, di situ kita saling menyemangati, saling tukar informasi. Ya dari situ, nah kebetulan memang yang lebih aktif itu Irif kan. Dia lebih aktif, aku lebih di kantor kerja musik dan semua segala macam. Jadi selalu kasih aku informasi. Mudah-mudahan naik lagi kok. Dan alhamdulillahnya memang RBT itu cost production-nya kan nggak ada. Ngerti ya Bang? Produksi kita cuman RBT itu kan jualan digital, jadi kita tuh produksi lagu, habis itu lagu itu ya udah tinggal disebar kan. Beda misalnya kayak di server, orang. Beda misalnya. Tapi servernya ada di provider ya. Iya. Nah, beda misalnya kalau kayak jualan CD kan kita harus produksi gitu loh. Nah kalau kita yakin ternyata nggak jalan, rugi gitu. Tapi kalau ini kan enggak, toh kita tetap harus produksi kok. Ya udah sambil jalan. Jadi kalau waktu itu aku ya 50-50 gitu kan, maksudnya nggak seyakin dia, tapi aku pikir ya sudah silakan aja, dia tetap gencar di RBT, aku tetap cari artis, aku produksi. Nah dan waktu itu sudah mulailah tahun 2013 itu sudah mulai kan ada YouTube pun udah mulai rame. Nah kalau waktu itu belum ada penghasilannya kan, tapi kita masukin ke YouTube. Alhamdulillah waktu itu menanjak sekitar 2014 itu baliklah keadaan. Dan sampai sekarang begitu masih bertahan. Nomor satu penghasilan industri rekaman di Indonesia itu masih dari digital ya.
Iya, dan ringback-tone itu ya. Itu padahal di negara-negara lain yang ringback-tone itu udah punah gitu. Tapi di Indonesia masih. Kenapa ya? Ya mungkin culture ya, culture ininya kali, culture usernya yang masih suka pakai kali ya. Aku sih nggak merasa itu personal ya, aku nggak merasa itu penting, tapi ada sih di handphone aku semua ada, ya semua dari punya abang juga maksudnya, cuman aku tidak merasa itu penting bagi aku sebagai sebuah kebutuhan gitu, tapi itu aku pakai lah saat ini. Ya, cuma pertanyaannya orang kenapa masih mau pakai? Kalau menurut data, apa main trend ya atau gimana? Enggak, kalau menurut data itu usernya adalah kebanyakan memang dari daerah. Dan di daerah itu masih merupakan sesuatu lifestyle lah. Kalau kita di telepon ada lagunya gitu. Oh, I see. Dianggap mungkin masih dianggap itu sebagai lifestyle. Dan juga ya pengaruh tadi, kalau orang udah sekali subscribe itu biasanya dia akan berpanjang terus, jarang yang unsubscribe karena kan ya sebulan cuman 6.000, 5.000 gitu ya, nggak berasa kan. Jadi kita mainnya di quantity. Nggak berasa bagi yang nggak merasa. Ada juga yang berasa juga bang, ya nggak tahu juga gitu. Ya gitulah. Iya, menarik nih. Jadi kalau aku simpulkan, jadi ketika menghadapi sebuah masalah pada waktu itu, aku lupa terus nih, Black October. Karena kejadian di bulan Oktober. Ya, Black October itu sebagai seorang bisnismen, langkah pertama abang realizing dulu salahnya di mana, yang salah siapa. Dalam hal ini external factors yang ditemukan, dan itu menunjukkan bahwa secara bisnis you're doing something right, gitu kan. Tapi ada external factors yang memaksa kita berubah. Sama kayak sekarang, banyak orang nih. Kalau kita lihat nih kan, COVID ini kan external factors, ada PSBB, ada macam-macam, dan apa namanya, ya kayak aku nih trainer ini terdampak sekali kan, karena pelatihan itu ya stop, semuanya stop sama sekali, nggak ada pelatihan secara face to face gitu. 3 bulan ini baru ada 3 kali aku melakukan training virtual, yang dibayar sama customer gitu, kalau yang free nggak ada aja gitu. Jadi memang kesalahannya bukan ada pada apakah modul gue jelek misalnya, enggak. Salahnya atau masalahnya adalah adanya external factor yang mendorong kita. Tinggal sekarang bagaimana kita adjust kan gitu. Kalau di analoginya tadi dari apa yang aku lakukan dulu adalah introspeksi kan, bahwa kita abang bisa bertanya apakah training ini akan masih diperlukan di tahun-tahun ke depan. Aku sih yakin diperlukan. Iya dong, aku sendiri juga begitu. Aku juga udah pernah mengambil training dari abang. Sekarang aja banyak banget orang bikin training virtual Zoom yang tiba-tiba nongol aja tuh. Jadi itu akan seperti pergeseran nanti bang. Ya itu tadi aku bilang, musik tetap dibutuhkan, medianya berganti. Iya. Training tetap akan dibutuhkan, media dan metodenya mungkin yang berganti. Sama kayak musik sekarang, YouTube itu memang belum sebesar ringback-tone, tapi udah gede sekarang penghasilan kita dari situ. Artinya ringback-tone itu kan kita dapat dari beberapa telco kan, dari beberapa provider. Kita gabung, income-nya jadi satu. Contohnya dari Telkomsel, Indosat, XL, Tri gitu ya. Ada 5 atau 6 provider lah. Tapi kalau YouTube kan cuma dari satu, cuma dari YouTube doang, dari Google, dan itu bisa hampir sepertiganya gitu loh.